Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Tentunya hari ini kita tetap semangat karena kita pendidik PAUD dengan slogan sehat, cerdas, ceria. Baik teman-teman semuanya, materi hari ini adalah etos kerja dan etika pendidik PAUD. Sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Nursih. Pendidikan saya, pendidikan terakhir S2 di Dikdas PAUD UNES, organisasi di BDI Gaba dan IGTKI. Unit kerja TKABA 03 Purworejo, Ringinarung, Kendal, Jawa Tengah. Tugas tambahan sebagai tutor UT Semarang. Nomor HP 081 325 325 615. Baik teman-teman semuanya, tujuan umum dari kompetensi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pentingnya etos kerja dan etika pendidik PAUD untuk dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sebagai pendidik yang melibatkan berbagai hal sehingga proses pembelajaran yang terjadi dapat berlangsung optimal. Tujuan khususnya adalah yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang etos kerja dan etika pendidik PAUD. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang konsep kepribadian pendidik PAUD. Dan yang ketiga, meningkatkan pemahaman tentang komunikasi efektif dalam pengembangan program PAUD. Baik teman-teman semuanya, mungkin ada di antara teman-teman semuanya yang punya pertanyaan, apa etos kerja itu penting? Mengapa perlu ada etos kerja? Dan bagaimana cara menciptakan etos kerja dan etika pendidik PAUD? Baik teman-teman semuanya, mari kita coba bahas satu persatu tentang etos kerja. Secara spesifik, etos kerja adalah kondisi internal yang mendorong dan mengendalikan perilaku ke arah terwujudnya kualitas yang ideal. Jadi, dorongan dari dalam diri kita untuk bagaimana kita bisa mengendalikan perilaku kita, mewujudkan perihal-perihal atau perilaku yang baik, yang ideal. Kemudian etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruk, hak dan kewajiban moral. Jadi kalau kita sering mendengar bahasa etika adalah orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang bermoral, orang-orang yang mempunyai attitude atau sikap perilaku yang baik. Kemudian bahasan kita ketiga adalah tentang kompetensi guru. Kompetensi guru di sini yang diharapkan bisa dicapai sebagai seorang pendidik PAUD memiliki 4 kompetensi, yaitu pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Apa kompetensi pedagogik itu? Yaitu tentang pemahaman peserta didik, memahami betul tentang karakter peserta didik, kemudian melakukan perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, kemudian melakukan evaluasi hasil belajar serta pengembangan peserta didik. Kemudian kompetensi kepribadian adalah seorang pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlak mulia. Yang ketiga, kompetensi profesional, yaitu seseorang yang menguasai materi pembelajaran secara luas, mendalam, bisa mengembangkan materi, struktur dan konsep bidang keilmuan. Jadi seorang profesional, dia mengerti betul apa pekerjaannya dan bagaimana dia harus melaksanakan kegiatannya dengan profesional. Kemudian kompetensi sosial, yaitu seorang pendidik mampu berkomunikasi dengan baik
bergaul secara efektif dengan peserta didik, dengan para pendidik, dengan tenaga kependidikan, dengan wali murid, dengan masyarakat sekitar secara santun. Ya, jadi seorang pendidik itu harus mempunyai 4 kompetensi tersebut: pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosial. Kemudian kita akan membahas 4 macam karakter kepribadian pendidik PAUD. Kalau tadi penguasaan apa yang harus dicapai seorang pendidik PAUD, maka karakter seorang pendidik PAUD pun bermacam-macam. Nah, di sini disebutkan ada 4 karakter pendidik PAUD. Yang pertama adalah melankolis, sanguin, koleris, dan pragmatis. Apakah melankolis itu? Ya, bahwasanya seorang pendidik dengan karakter melankolis adalah seseorang yang ingin sesuatu yang ia kerjakan itu perfect, sempurna, rapi, teratur, terencana, dan seorang melankolis adalah seorang yang pandai dan cerdas. Kemudian sanguin adalah seseorang yang ingin selalu tampil. Dia seorang yang percaya diri, orang yang kreatif, inovatif, dan ingin populer, ingin dikenal di halayaknya. Kemudian yang koleris, kuat, tipe seorang pemimpin, tipe seorang yang suka mengatur dan dia suka tantangan. Kemudian yang keempat, pragmatis, yaitu seseorang yang kalem, seseorang yang pendiam, mudah diatur, cinta kedamaian, punya toleransi yang tinggi. Kemudian suka mengalah, sabar, akan tapi sedikit slow respon ketika harus memutuskan sesuatu. Nah, dari beberapa karakter tersebut, mungkin kita bisa seandainya menggabungkan dari 4 macam karakter tersebut. Tapi seseorang tersebut pasti punya ciri khasnya sendiri. Apakah dia tipe yang ingin populer atau ingin menjadi seorang pemimpin, atau dia seorang yang kalem, sabar. Nah, itu masing-masing kepribadian seseorang berbeda-beda. Kemudian bagaimana kita harus bisa mengembangkan pendidikan pada anak usia dini adalah dengan melalui kerjasama. Kita butuh kerjasama antar pendidik PAUD agar program kerja yang kita inginkan, yang kita canangkan bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, di sini akan saya jelaskan tentang pengertian kerjasama. Kerjasama adalah keinginan untuk bekerja sama dengan orang lain secara kooperatif dan menjadi bagian dari kelompok, bukan bekerja secara terpisah atau saling berkompetensi. Jenis-jenis kerjasama ada parenting, ada hotline, ada volunteer, ada advokasi, ada kolaborasi, dan kegiatan mendukung kegiatan pembelajaran di rumah. Kegiatan parenting adalah kerjasama antara pendidik dengan orang tua wali murid. Kemudian hotline itu adalah seorang pendidik yang siap siaga kapanpun, dimanapun, ketika dibutuhkan, maka dia akan senantiasa siap siaga. Kemudian volunteer, seorang relawan, seorang pendidik pun ketika harus dimintai bantuannya, maka dia seorang volunteer, dia relawan, dia bisa memberikan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk membantu kegiatan dalam rangka pengembangan pendidikan anak usia dini. Kemudian advokasi, ada pembelaan. Jadi ketika kita bekerja sama dengan para pendidik, itu kita juga butuh advokasi atau pembelaan manakala ada sesama pendidik memerlukan pembelaan atau advokasi tersebut. Kemudian kolaborasi, kita bisa bersinergi antar semua pendidik.
bekerja sama dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang positif. Kemudian komunikasi yang efektif dalam membangun kerjasama, yaitu teknik komunikasi yang efektif adalah respect, empati, audible, clarity, dan humble. Kita bisa mengerti bagaimana ketika kita berkomunikasi agar efektif itu adalah respect, ada rasa hormat, sikap menghargai yang menghargai hukum. Kemudian empati, kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi dan kondisi oleh orang lain, kemampuan kita untuk mendengarkan, mengerti lebih dulu sebelum dimengerti oleh orang lain. Audible adalah kemampuan agar pesan yang ingin kita sampaikan bisa direspon dengan baik. Clarity, bisa menyampaikan pesan dengan sangat jelas. Humble, rendah hati dan bisa menghargai orang lain. Baik teman-teman semuanya, demikian untuk materi kita hari ini. Etika, etos kerja dan etika pendidik PAUD. Kita harus senantiasa bisa menjaga etos kerja kita sebagai seorang pendidik, kemudian seorang pendidik yang beretika dan punya kompetensi yang baik, serta mampu bekerja sama dengan semua pendidik dan instansi terkait untuk pengembangan dunia PAUD. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.